dia di PMI 2 periode, masih di advokasi juga. Ya, masih di advokasi juga. Berarti di apa masuknya? 2 periode juga, 2023, 2024, terus 2024, 2025. Oke, untuk sampai saat ini, bidang apa sih teh yang menurut Teteh yang paling berpengaruh di apa? Kalau untuk berpengaruh semua bidang juga berpengaruh ya untuk semua bidang. Karena kan kalau misalkan bidang-bidang semua bidang nggak aktif, hima penting akan jalan dong. Makanya harus apa ya, semua anggota itu tuh anggotanya harus aktif. Tapi kalau untuk yang benar-benar berpengaruh banget untuk mengelola hima itu bidang internal, karena di internal itu kan kita ada pengawasan, pokoknya yang menyelesaikan apapun masalah atau apa dan terjadi ada apa internal yang bakal menanganinya. Jadi kalau ada anggota yang memang rebel gitu, nggak mau diatur, nggak mau di apa dulu sih sama yang bapak biasanya? Jadi kalau misalkan enggak apa bisa diatur, mungkin di kabinnya dulu, kabinnya terus dari kabinnya dilaporin ke pengawas internalnya gimana. Nanti saat antara kabin dan internalnya diobrolin dulu nih kenapa nih kira-kira si anak ini teh. Terus udah kayak gitu ditanya lah si anaknya sama kabin sama bidangnya, dikasih dulu masukan gimana dikasih pandangan gitu, baru saran. Nanti kalau misalkan kabinnya sama si pengawas internalnya nggak bisa menyelesaikan, baru nih ke Kemen, ke aku atau ke Kemen yang lain. Kalau emang masih gitu aja, Gak ada perubahan, paling kena SP biasanya. Oh iya, ada SP dikeluarkan udah. Oh ada. Sebagai pengawas organisasi. Bidangnya itu. Tapi ini juga ada dikasih SP itu dari laporan dari kita, gitu. Si anggota itu gimana nih biasanya? Ya misalkan kami deh, kalau misalkan ada di kita dari nomor sharing dong gitu sama ada. Karena setiap periode itu punya pengawasnya dan sendiri ya kayak nah, misalnya nih dari dengan terdapat pengawasnya 1 orang, dari internal media 1 orang. Jadi kalau emang ada keluh kesah tentang bidangnya itu, pertama selain ke kabin ke PAO internalnya itu benar, baru nanti kita diskusiin lagi baru ke topmen. Jadi nggak selalu harus ke topmen langsung, karena kan topmen juga punya kesibukan ya. Terus mungkin kabin masing-masing bidang juga punya kesibukan, jadi kayak sebisa mungkin kita juga nggak merepotkan kabin dan topmen dulu. Jadi kita harus menyelesaikan, dan itulah gunanya PAO di setiap bidangnya dari internal kayak gitu. Dan itu berarti salah satu juga misi untuk anggota hima Pak Ibu, maksudnya kita diajarkan untuk cara menyelesaikan masalah. Yang penting itu kan, kita cara menyelesaikan masalah itu kayak gimana sih? Dari emosi terus ya, terus harus, nah bisa loh gimana nih ibarat pikir musyawarah. Apalagi anak hukum harus banyak demokrasi, musyawarah. Kalau dikit-dikit, Itu Itu udah gak zaman. Ngobrol aja, diskusi ya, mengelola emosi. jadi teman-teman nih yang mau masuk ke tim apa, jadi kan kalau ada apa-apa kita ngobrol. Kating-katingnya juga seru, gak galak. Aku aduh galak banget. Oke, saya selanjutnya sebagai ketua nih, sebagai ketua umum, cara apa yang efektif untuk menjalin kerjasama ya kayak hubungan kerjasama antara himpunan mahasiswa yang eksternal yang lain atau alumni apa sendiri? Mungkin kalau untuk eksternal kita kayaknya akan mengadakan studi banding gitu ya. Jadi antara himpunan mahasiswa umum salah satunya gitu. Jadi di situ kita bertukar pikiran, bertukar ide gitu, menjalin komunikasi. Karena itu nampaknya akan menjadikan sebuah relasi untuk kita ke depan gitu. Entah dari siapa kan kita mendapatkan informasi apa gitu. Nah, dengan cara lebih banyak mengadakan studi banding, tapi belum terlaksana ya kalau untuk periode sekarang. Iya, kalau setengah periode belum, kayaknya untuk setengah periode depan nanti itu mau. Untuk periode lalu kita juga udah ngadain studi banding sama Pak Asfa sama suku Unpad. Iya, betul banget. Gimana tuh buat kamu yang enak kan? Iya, di muka itu kayak kita bisa tahu kayak himpunan waktu itu kita sama namanya tuh Himata. Himpunan maksudnya perdata di FH4 kita itu emang sih melalui Zoom ya, nggak ada media, tapi itu jadi tahu kayak proker antar itu gimana.
semoga kita juga bisa ngikutin mereka dan mereka juga bisa ngikutin kita kayak gitu. Sering bertukar Saling bertukar. ya, betul banget. Nah, kalau misalnya di tema mahasiswa kan penuh dosen ya, kalau misalkan cara menjalin hubungan baik dengan dosen itu gimana, dan khususnya dosen-dosen terdekat? Ya. Dosen-dosen pendatang. Salah satunya kita menjalin komunikasi dulu di ini gitu. Maksudnya kan kita sebagai apa ya, role model kita ya sebagai mahasiswa pendatang gitu. Jadi kita sharing, diskusi, banyak diskusi, terus sama program atau akar yang mau kita lakukan itu kita sharing dulu sama beliau ini, terus melibatkan beliau ini di dalam program dan akar kita. Itu terus tidak hanya untuk kan kita maksudnya harus tetap dong melibatkan dosen gitu. Karena kita takut salah gimana gitu kan ya. Jadi berarti penting komunikasi. Penting banget. Jangan sampai kalian takut berkomunikasi dengan dosen ya, karena dosen tidak suka gitu. Jadi perbanyaklah sharing bersama dosen-dosen karena itu merupakan ilmu kayak ilmu buat. Di sisi lain kita itu emang belajar di kelas sama dosen juga seserius itu kalau di luar. Nah, bisa sharing apapun tentang apapun ya, maksudnya bukan hanya tentang matkul nih gitu. Misalnya kalau misalkan atau curhat gitu ke dosen Ya bisa lah ya, kasih nanya gitu. Aku gitu. Masa bisa masuk terus gitu. Jadi Selamat kita kan di dosen Eva juga sangat terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Dan kita kalau misalkan ada yang proposal atau akar juga, kalau emang memungkinkan untuk mengundang dosen ya teh, kita selalu melibatkan. Dan karena misi aku untuk sekarang tuh sama yang lagi aku ini karena ada apa ya, amanat juga dari alumni, kita harus saling berkomunikasi terus sama dosen-dosen, melibatkan dosen-dosen. Misalnya kalau misalkan ada proker nih aku ya kita Pasti melibatkan dosen-dosen kita karena supaya kontrol juga. Harus ada yang ngontrol. Iya, harus ada yang ngontrol. Orang tua lah gitu. iya terima Pak. Selain yang ngontrol dari organisasi juga, kedua ada organisasi. Misalnya kalau ada kurangnya kan masuk dari dosen itu kan enak ya gitu. Jadi nggak dilepas gitu aja kita seenaknya. Yang ada mengawasi gitu. Dan kadang kalau misalkan emang dosennya berhalangan hadir juga bilang Iya. nggak apa-apa, bukan yang menjadi suatu masalah sih. Kita juga kayak aman-aman aja. Kalau emang bapak dan ibunya bisa datang, alhamdulillah kita juga senang karena kita juga itu yang diharapkan gitu. Kalau memang ada keperluan lain pun kita juga nggak apa-apa gitu. Dan bagaimana cara mengukur dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan atau organisasi mahasiswa terhadap pengembangan di anggotanya? Iya, dengan melakukan mereka kita lepas nih buat coba kasih ide apa nih makanan mau kita lakuin buat makanan ini tuh apa gitu. Kan satu ide itu sangat berarti banget ya buat himpunan gitu. Jadi kalau kalian misalkan punya ide daripada kalian tidak keluarkan, seenggaknya kalian harus coba dulu kan. Coba dulu deh kita punya ide ini gitu. Jadi kita tahu tuh ide kita tuh berdampaknya tuh baik enggak. Jadi apa ya, kayak memberikan berekspresi untuk lebih gitu, jadi bebas lah gitu. Jadi diberikan pada untuk mahasiswa mengeluarkan idenya gitu, karena di situ tempatnya, kita tuh tempatnya untuk mengeluarkan ide itu tuh. Dan harus jadi kita tuh yang bagus itu harus dituangkan lain. Bener banget. Dan misalnya kalau misalkan kalian ada ide tuh jangan malu-malu buat masih banyak juga yang malu gitu kan. Mungkin juga internal kalau ya, ini ya. tugas internal atau habibnya. Nah gitu, kayak merangkul semuanya supaya gaji jangan malu-malu. Misalnya nih, aku pengen deh ngadain acara ini, tapi aku malu. Malu ngomongnya, tapi saya suka ada ya, gitu ya. banyak asal mungkin ya. Jadi Takut di komen gimana iya, kan? takut padahal gak apa-apa. Jadi kayak kita juga gak bakal, gak jangan deh kamu mau gak. Iya, mau gitu, gak mau bakal masak. kayak gitu. Kalau emang itu bagus, karena kita juga di akhir ya nanti bakal kalau emang terjalankan kan yang bisa dengar juga kan diri Kita semua juga kita pendapat himpunan. yang idenya kepake gitu, terus bagus gitu. Dan bisa juga jadi
ide-ide selanjutnya untuk periode selanjutnya ya kan. Jadi kalau misalkan itu kepake misalnya kan bisa diterusin buat adik-adik yang pengen masuk ke Hinaper kayak gitu. Kayak apa jadi contoh jadi kan ada apa proper-proper yang jadi kan makanya ada program itu buat itu. Iya benar. Buat mengangkat ide. dan ini juga di dunia kerja pasti berpengaruh ya. Suara kita pasti berpengaruh. Dan di dunia kerja juga kita teman kita pun gitu. Ya. Iya, jadi sebenarnya benar. Iya, salah Pakai apa gitu di lingkungan. Cara buat kegiatan. Seru banget ya Seru banget. Kayaknya emang seru banget sih ke Astra dan Iya, dia masuk himpunan, apalagi di Baper ya. Selain itu cuma buat Universitas Islam Bandung aja atau ada di universitas lain? Kayaknya kalau untuk semua kalau untuk hiburan tuh seru deh. Tapi maksudnya kayak nanti karena ada hiburan itu kan itu untuk bagaimana mahasiswa untuk berkreativitas. Jadi kayaknya untuk masuk apa namanya untuk masuk hiburan itu seseru itu mengasah itu harus seperti itu soft skill ya. Apalagi kalau kalian kenapa? Kira-kira tuh udah benar-benar. Jadi pas angkatan berapa nih yang belum boleh masuk? Yang 23 masih banyak, ada anak 24 apalagi. Paling untuk sekarang 22, 23, 24 ya. Yang tadi akan ada juga ada. Udah sok. Jangan malu-malu. Langsung. Terus kalau misalnya nih kayak ada yang mau daftar gitu ya, tahapannya tuh gimana sih kan cara daftar di Baper kalau kita lagi open recruitment nih gitu. Paling satu Paski pastinya. Ya, masa. yang cuti jangan dulu ya. Terus IPK 3,0. Minimal 3,0. Terus mengambilkan ya kayak sertifikat yang harus syarat untuk masuk UM. Terus kalau untuk yang berminat masuk pengurusan pendata. Betul. Dan kelulusan itu bukan yang harus nanti semester 5 ya. Ya nggak harus, maksudnya masuk ke Baper pun nggak harus semester 5 lagi ya gitu. Tapi di bawah semester 5 juga bisa masuk Ya. kayak kalian juga cobain aku kayaknya mau masuk pendata. Nah cobain dulu deh kalian trial di Baper. Gimana nih masuk pendata dulu gitu. Kamu juga dulu trial dulu kan? Iya lah. Oh ya, by the way, aku belum kelulusan ya teman-teman karena aku masih semester 4. Jadi jangan takut. Jangan takut-takut, masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Soalnya gampang kok masuk ke Baper tuh masuk suka itu. Pokoknya seru banget ini. Seru banget dan kita bakal ada di Baper dan akhirnya seru lainnya. Tungguin ya teman-teman. Lupa masuk ya. Ya, aku merasa banget itu. Mungkin sekian episode pertama dan kedua ini yang bintang tamunya Teh Dia. Mungkin ditunggu episode-episode selanjutnya ya di Baper. Bahas apa itu pendata. Terima kasih.